67042200135. Saya dari mahasiswa Prodi D3 Digital Marketing dari kelas 4604. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari materi pertemuan 5 sampai 8 sebagai nilai asesmen kedua mata kuliah manajemen produk. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu Value Creation and Customer Value. Value adalah sejauh mana pelanggan merasa suatu barang atau jasa telah memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Lalu ada Value Creation atau penciptaan nilai. Proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Lalu ada Value Create atau nilai yang diciptakan. Perbedaan antara manfaat yang diperoleh konsumen dari penggunaan barang dengan biaya yang timbul ketika memproduksi barang tersebut. Lalu ada consumer benefit atau manfaat konsumen. Semua ciri yang dinilai oleh seseorang konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang digunakan. Lalu ada cost atau biaya. Semua biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan penyediaan produk kepada konsumen. Lalu ada macam-macam value. Value itu dibagi menjadi 7. Yang pertama economic value, yang kedua physical value, yang ketiga ada emotional value, yang keempat ada social value, yang kelima political value, yang keenam technology value, dan yang terakhir service value. Total customer value atau nilai total pelanggan adalah serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang digunakan dan juga produk atau jasa yang diserahkan oleh sebuah organisasi. Lalu ada total customer cost, yaitu biaya total pelanggan. Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan para pelanggan untuk memperoleh produk ataupun jasa. Kita masuk ke pertemuan 6, yaitu Customer Analysis in Disruption Era. Perilaku pembelian konsumen mengacu pada perilaku akhir individu ataupun rumah tangga, yaitu membeli sebuah barang dan jasa untuk konsumsi pribadi atau diri sendiri. Lalu karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada culture, yang kedua social, yang ketiga personal, yang keempat psychological, dan yang kelima buyer. And what's customer buy and how they use it? Customer buy benefits, not product, dan biasanya konsumen akan menggunakan produk tersebut secara resensi atau sangat sering. Lalu how customer choose? Yang pertama ada media apa yang menjadi sarana konsumen mengenal produk. Yang kedua, seperti apa persepsi iklan dari setiap media. Yang ketiga, apa yang menjadi bobot penilaian paling besar sebuah media. Dan yang keempat, keputusan seperti apa yang digunakan untuk mengkombinasikan dalam penyampaian informasi. Teknik mengetahui harapan pelanggan. Yang pertama ada survei pelanggan, yang kedua ada analisis data, yang ketiga adalah focus group, yang keempat ada analisis media marketing channel, dan yang kelima menjalin hubungan dengan para pelanggan. Lalu pertemuan 7, yaitu pasar potensial dan peramalan penjualan. Forecasting adalah jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Sebagai potensial adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang telah ditetapkan. Information source. Yang pertama ada government source atau sumber pemerintah. Yang kedua ada trade association atau asosiasi perdagangan. Yang ketiga ada private company data atau data perusahaan pribadi. Yang keempat ada financial and industry analyst atau analis keuangan dan industri. Yang kelima ada popular press atau pers yang sangat populer. Dan yang keenam ada the internet atau internet. Dan di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 8, kita membahas tentang developing match product strategy to face disruption technology. Benefit of strategy. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antar fungsional area organisasi.
maupun di dalamnya pemasaran. Yang kedua, strategi menentukan bagaimana sumber daya nantinya dialokasikan. Yang ketiga, harus mengarah ke pasar yang unggul. Lalu, elemen strategi produk. Yang pertama, statement of the objective. Yang kedua, selection of strategic alternative. Yang ketiga, selection of customer target. Yang keempat, choice of competitor target. Yang kelima, statement of the core strategy. Dan yang keenam, description of supporting marketing mix. Yang ketujuh, description of supporting functional program. Lalu elemen strategi produk. Yang pertama ada statement of the objective. Yang kedua ada selection of strategic alternative. Yang ketiga ada selection of customer target. Yang keempat ada choice of competitor target. Yang kelima, statement of the core strategy. Yang keenam, description of supporting marketing mix. Yang ketujuh, description of supporting functional program. Selection of customer target. Yang pertama ada size atau growth of the segment. Yang kedua ada opportunities for obtaining competitive advantage. Dan yang ketiga, research available. Lalu ada positioning atau core strategy. Yang pertama ada harga biaya, yang kedua diferensiasi berdasarkan produktivitas penawaran atau layanan. Lalu ada kualitas, status dan gambar, merek, kenyamanan dan layanan, dan distribusi. Strategi pengembangan produk, reactive strategies, proactive strategies, dan reactive strategies. Lalu ada juga proactive strategies, research and development, marketing, entrepreneur, and alliance. Oke, menurut saya cukup. Sekian pembahasan dari resume pertemuan 5-8 yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.